Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Palu Oki Saktialuhung, NIM 1B 19079 dari kelompok 10 akan menjelaskan video tentang percobaan 2 pada modulasi frekuensi. Di mana modulasi frekuensi adalah deviasi frekuensi nilai sesaat sinyal pembawa yang dimana sesuai dengan amplitudo sesaat sinyal pemodulasinya. Sinyal pembawanya itu dapat berupa gelombang sinus, sedangkan sinyal informasi atau sinyal pemodulasinya itu dapat berupa gelombang seperti sinyal sinus, kotak, segitiga, atau sinyal lain seperti inputannya sebagai audio. Pada percobaan kedua ini terdapat beberapa tujuan, di mana terdapat 3 sub yang masing-masing sub tersebut memiliki tujuan masing-masing. Di mana pada sub pertama itu kita mengamati rangkaian FM, di mana tujuannya itu adalah mengetahui bentuk rangkaian frekuensi modulasi. Kedua, mengetahui pengaruh induktor dan kapasitor terhadap sinyal modulasi. Sub kedua melakukan pengamatan pada domain waktu, di mana tujuannya itu untuk mengetahui sinyal keluaran dari modulasi frekuensi pada domain waktu. Yang kedua, mengetahui indeks modulasi sinyal pada modulasi frekuensi. Pada sub ketiga itu melakukan pengamatan pada domain frekuensi, di mana tujuan pertama itu untuk mengetahui bentuk sinyal keluaran dari modulasi domain frekuensi, dan kedua itu mengetahui pengaruh sinyal informasi dan sinyal carrier terhadap spektrum sinyal FM. Dan juga terdapat beberapa macam filter yang digunakan untuk percobaan 2 ini, dimana pertama itu terdapat low pass filter. Low pass filter sendiri adalah filter yang melakukan penyaringan atau peredaman, dimana sinyal yang akan diredam dan diloloskan itu adalah sinyal yang berfrekuensi tinggi, sedangkan sinyal yang diloloskan itu adalah sinyal yang berfrekuensi rendah sesuai namanya dengan low pass filter. Yang kedua ada high pass filter, di mana pada high pass filter ini sinyal yang akan diloloskan adalah sinyal yang berfrekuensi tinggi, dan sinyal yang diredam itu adalah sinyal yang berfrekuensi rendah. Dan juga terdapat band pass filter, di mana pada band pass filter ini adalah filter yang akan meredam beberapa sinyal tertentu, di mana sinyal tertentu yang dimaksud adalah terdapat 2 frekuensi cut off, di mana ada cut off pertama dan cut off kedua. Misalnya pada frekuensi cut off pertama ini terdapat frekuensi 1 sampai dengan 3, dan pada cut off kedua terdapat frekuensi 7 sampai dengan 10. Nah, sinyal frekuensi yang tidak disebutkan seperti 4 sampai dengan 6 tersebut adalah sinyal yang akan diloloskan, sedangkan pada frekuensi cut off pertama dan cut off kedua itu akan diredam. Yang keempat ada band stop filter. Band stop filter ini adalah kebalikan dari band pass filter, di mana sinyal yang diloloskan itu adalah sinyal yang pada frekuensi cut off pertama dan cut off kedua, dan sinyal tidak disebutkan tadi seperti 4 sampai 6 itu adalah sinyal yang akan diredam. Selanjutnya kita akan mengamati rangkaian pada FM, yaitu frekuensi modulasi, di mana di sini untuk mengetahui pengaruh dari induktor dan kapasitor, di mana pengaruh induktor dan kapasitor tersebut pada sinyal modulasi nantinya, di mana bila nilai induktor lebih kecil daripada nilai kapasitor, maka hasil modulasinya yang dihasilkan itu adalah pendek. Dan kedua, misalnya induktor dan kapasitor itu nilainya sama, maka sinyal modulasinya itu tidak akan jauh berbeda dengan apabila nilai pada kapasitornya tadi itu lebih tinggi. Sedangkan apabila nilai induktor lebih tinggi daripada nilai kapasitor, maka gelombang yang dihasilkan akan semakin tinggi. Pengaruh induktor jadinya terhadap hasil sinyal modulasi sangat berpengaruh terhadap bentuk gelombang sinyal modulasi nantinya. Dan pada sub 2 mengamati percobaan pada domain waktu, di mana pada domain waktu ini sinyal carriernya itu nilainya berubah-ubah, sedangkan sinyal informasinya itu
bernilai tetap, di mana kita bisa dapat mengset masing-masing nilai sesuai dengan perintah. Dan di sini pengaruh yang terjadi terhadap domain frekuensi ini sangat berpengaruh pada indeks modulasi. Apabila nilai pada indeks modulasinya itu semakin tinggi, maka hasil sinyal yang dimana sinyal indeks modulasi ini akan dipengaruhi oleh sinyal carrier. Apabila semakin tinggi sinyal carrier, maka sinyal indeks modulasinya juga akan semakin besar atau semakin tinggi. Dan pada sub ketiga kita akan melakukan pengamatan pada domain frekuensi, di mana perubahan bentuk sinyal frekuensi yang diamati adalah perubahan sinyal termodulasi FM, di mana di sini kita mengamati LSB dan USB, di mana LSB ini adalah bagian spektrum yang memiliki frekuensi rendah, yang merupakan selisih antara frekuensi sinyal carrier dan sinyal informasi, sedangkan USB ini adalah bagian dari spektrum yang berfrekuensi tinggi, merupakan gabungan antara sinyal carrier dengan sinyal informasi.